Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmiati, NIM 1803188201035 dari kelas A, Prodi Pendidikan Jasmani, angkatan 2018, Universitas Megareski Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang landasan dalam bimbingan konseling. Landasan dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh, tentu membutuhkan pondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah dan bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan dan konseling, apabila tidak didasari oleh pondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya. Terdapat beberapa landasan dalam bimbingan dan konseling. Pertama, landasan filosofis. Kata filosofi atau filsafat berarti dari bahasa Yunani, itu philos yang berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Kedua, landasan religius. Dalam landasan religius, bimbingan dan konseling diperlukan penekanan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. 2. Sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah: pertama, motif dan motivasi; kedua, pembawaan dan lingkungan; ketiga, perkembangan individu; keempat, belajar; dan yang terakhir yaitu kepribadian. Selanjutnya yaitu landasan yang keempat, yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan
produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Selanjutnya yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis, dokumen, prosedur tes, inventory, atau analisis laboratori yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku tes, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Selanjutnya yang keenam, landasan pedagogis. Landasan pedagogis bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan. Artinya, ketika seseorang sedang melakukan praktek bimbingan dan konseling, berarti ia sedang mendidik. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari 3 segi, yaitu A. Pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. B. Pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan C. Pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Itulah beberapa landasan dalam bimbingan dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.